اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Yang dikasih pahala, diberi pahala ketika mengerjakan dan disiksa ketika meninggalkannya, namanya wajib syar'i. Dan disebut syar'i, hukumnya hukum syar'i karena ia adalah perintah Allah, ya. Perintah Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mukallaf. Perintahnya apa? Perintahnya melakukan atau meninggalkan. Namanya hukum syar'i. Wajibnya namanya wajib syar'i, ma yusabu ala fi'lihi wa yuqamu ala tarkihi, ya. Satu ketentuan yang diberi pahala ketika mengerjakannya dan diseksa ketika meninggalkannya. Berarti orang-orang yang sudah mukallaf. Siapa orang-orang mukallaf? Orang-orang yang sudah akil balik. Tandanya umurnya 15 tahun, laki ke perempuan ke umur 15 tahun, namanya akil balik. Udah umur 15 tahun tapi masih kayak bocah aja lagu-laganya, ya tetap udah balik, namanya mukallaf. Iya. Papi itu udah balik namanya. Soalnya umurnya udah 15 tahun. Lantas yang kedua ditandai dengan umur 9 tahun, laki ke perempuan ke sudah mimpi jima atau nggak mimpi, ya, nggak mimpi melakukan jima, ya, melakukan jima atau tidak melakukan jima, cuman ngelocok, onani, mengeluarkan sperma, keluar air mani, laki atau perempuan umur 9 tahun, dia sudah divonis sebagai orang yang mukallaf. Yang ketiga, khusus buat perempuan umur 9 tahun sudah datang motor, ya, sudah datang motor. Maka ketiga kriteria inilah yang mengakibatkan seseorang divonis mukallaf. Nah, orang-orang yang mukallaf ini model-model kita namanya sudah mukallaf. Karena sudah mukallaf, maka datang perintah dari Allah, datang perintah dari Rasulullah, datang perintah dari agama, namanya perintah syara'. Ya. Kalau melaksanakan perintah ini dapat pahala, kalau nggak ngerjain perintah ini dapat dosa. Apa perintahnya? Ya, perintahnya bahwa ia mengiktikadkan dengan segala iktikad yang tersebut itu wajib meyakini dengan semua rumus keyakinan yang sudah ditetapkan, ya. Perintahnya wajib meyakini dengan segala keyakinan yang tersebut. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 4 yang jaiz. Ya.
Itu wajib. Wajib diyakini dengan seyakin-yakinnya. Karena memang tidak ada iktikad selain iktikad itu. Nggak ada keyakinan di alam dunia kecuali keyakinan itu. Keyakinan apa? Keyakinan akan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang wajib untuk disembah dengan sebenar-benarnya dalam segala situasi dalam kondisi illallah kecuali Allah al-ma'budu bil haqq. Allah lah Tuhan yang wajib untuk disembah. Meyakini hukumnya wajib, disuruh, ya, disuruh. Makanya kita ini wajib nyuruh anak-anak kita belajar ilmu keyakinan, ilmu ma'rifatul billah. Jadi didikan saya itu sasaran, ya, sasaran didik supaya kena sasarannya. Kalimat la ilaha illallah, la raziqa kulli syai'in illallah raziqu kulla syai'in. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada segala apapun kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada apapun. Allah yakin. Kalau kita sudah meyakini ini dengan seyakin-yakinnya, maka kalaupun kita kerja usaha apa segala macam, cari rezeki, ngais rezeki, ngorek-ngorek rezeki, dapat. Emang Allah kasih dapat, kagak dapat. Emang Allah nggak kasih, dia kasih dapat, dia kagak dapat. Dan kalau standar hidup kita sudah seperti ini, nggak ada stressing, nggak ada depresi, nggak ada. Yang ada tenang, tekun, anteng, nggak gundah-gulana, ya. Dan itu susah, dan itu sulit meyakini hidup seperti itu. Masya Allah, ya mungkin sih bisa-bisa aja ngomong kayak begitu, tapi kami ini pada ngerasain, ngerasain apa bedanya si muksin sama selain si muksin. Sama nggak? Sama dalam kegundah-gulanaan, bingung, pusing, sama. Hanya ada di antara kita orang yang lebih tenang menghadapi itu semuanya. Air sama-sama gerojok dari langit, dari teritipan. Lantas ada yang bawa ember, nadangin pakai embernya digoyang-goyangin tuh. Jangan masuk tuh air ke dalam ember. Yang atau bawa contang, bukan ember, contang. Cuman contangnya dipegangin mata anteng tenang bentaran penuh. Seember belum tentu jadi secontang, tapi secontang bisa jadi seember. Kalaupun kita punya harta banyak berlimpah, punya rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berlimpah, tapi hidup kita tidak punya keyakinan, bimbang, gundah gulana, segala macam dalam hidup ini. Ya tadi loh, kebun-kebun habis, sawah-sawah habis, perusahaan-perusahaan habis, kontrakan-kontrakan habis, akhirnya ngontrak. Dulu punya kontrakan, sekarang ngontrak. Kenapa? Karena
karena hidupnya tidak penuh dengan keyakinan. Ya. Keyakinan itu hanya kepada Allah, nggak boleh punya keyakinan kepada selain Allah, nggak boleh. Dan memang salah, nggak benar. Kalau punya keyakinan kepada selain Allah. Ini si aqua semuanya tiga-tiganya isinya penuh kemudian dipres dan nggak tumpah. Kenapa? Karena ini si aqua isinya anteng, udah penuh dipres. Yes. Sudah hidupnya enak, adem, anteng, tenang dan yakin. Dipres dengan yakin, maka dibalik sekalipun nggak bakal tumpah. Jadi tenang. Tapi nggak bisa orang itu hidup penuh dengan ketenangan kalau di dalam jiwa raganya tidak diikat, tidak dipatri dengan kalimat keyakinan, kalimat informasikan. Ya, Allah sudah informasikan. Tentang apa? Tentang tenang. Dengan cara apa? Balik kepada Allah dengan berzikir. Ketahui olehmu bizikrillah, dengan karena ingat Allah, karena ingat Allah, dengan karena zikrullah. Ingat Allah, zikir kepada Allah. Apa yang akan dihasilkan dari ingat Allah, zikir kepada Allah? Tatma'innul qulub. Tatma'innu, tenang. Allah artinya tenang. Bang, ya neng saya. Ini orang usaha. Lah usaha apaan? Datanya duduk baik situ. Lah usaha minta Allah dengan zikir, dengan zikir, dengan la ilaha illallah. Karena ini orang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka lidahnya jadi lentur, lidahnya jadi lemes, lidahnya jadi bisa dipola. Karena suaranya bagus, masya Allah. Banyak orang datang minta apa sih rahasianya? Ngaji, oh ngaji ya, ngaji belajar, ya belajar. Dan cuma dari hari baca. Tenang yang tadinya bosan segan jadi berhasil sukses dengan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau bisa tenangnya kayak orang, tapi ada orang mati yang kelusukan, ada
tangannya tergarung dulu, ada. Kakinya terkoset dulu, ada. Nggak ada. Makanya orang mati mah tenang, yakin. Orang mati mah hidup, orang mati mah keadaannya yakin, orang mati mah yakin ya. Walaupun nih orang yang sudah mati meninggal dunia gak punya tabungan, cerenya gak punya ATM, gak punya. Gimana ini? Akhirnya ketemu rumusnya, baca aja terus hidup. Tenang dan tenang. Karena hatinya tenang, imannya anteng, Allah berikan yang terbaik kepada mereka-mereka yang hidupnya tenang, anteng. Bos, manajer hidupnya tenang, apa enggak? Tenang, makanya bos manajer mah kaya, duitnya banyak. Coba kalau kita kerjanya, ya, ntar kerja, ntar kagak, nggak anteng. Kita mah nggak anteng, makanya kita mah kecil gajinya, dunia dikit dunianya, karena nggak anteng. Karena kagak anteng. Dengan cara zikir, la ilaha illallah. Jangan cuma dibaca, dipahami zikir itu. Artinya apa, maksudnya apa? Dipahami, dipelajari. Insyaallah. Allah sendiri yang mengutip firman-Nya untuk mengingatkan kita agar kita hidup di dunia penuh dengan ketenangan. Penuh dengan ketenangan. Gambaran orang tenang itu ya orang mati tenang. Gambaran orang yakin itu ya orang mati yakin. Makanya kematian diibaratkan dengan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, zikir kepada Allah, ngaji di hadapan Allah. Terus yakin terus, yakin terus. Rezeki kita bakal dikasih banyak oleh Allah, dunia kita bakal dijamin besar-besaran oleh Allah. Hatta yakin. Sembah kamu hatta yakin. Sembah kamu sampai kamu yakin sampai datang kepadamu al-yakin oleh kematian. Oleh kematian, makanya orang mati mah, waduh, yakin banget orang mati mah. Walaupun si orang mati kerja kagak, ngapa kagak, dia mah yakin banget udah tuh. Bakalan dibungkus, bakalan dimandiin, bakalan dikuburin. Yakin buat rumah juga kagak ada, kagak punya. Hidup ya, kita ngontrak di rumah tetangga walaupun cuma sekotak. Itu waktu kita masih hidup, waktu kita masih hidup, masih waktu masih hidup kita bingung. Begitu mati yakin banget bakal dibungkus, bakal dikuburin.
bakal dibeliin kuburan, dibeliin. Betul. Oh, malam pertama yakin banget bakal didoain, bakal dibikinin makanan, dibikinin. Sampai 7 hari yakin, sampai 40 hari, 15 hari yakin, sampai 40 hari yakin, 100 hari yakin, sampai setiap tahun yakin ya? Siapa? Orang yang meninggal dunia, yang mati. Makanya al-mautu al-yakinu, mati itu yakin. Orang mati semuanya pada yakin banget bakal diurusin. Biar brengsek banget juga nih dunia, brengsek banget, biar teror, tetap begitu mati diurusin. Tuh orang mati kalau dia bisa ngomong, dia ngomong jadi ceramah. Dia ngomong ya sama tuh orang yang mati. Doanya juga apa, hidup mah tenang, kerja tenang, jangan meringsangkan usaha tenang, jangan bingung, jangan bimbang. Bahkan sampai di alam barzah, di alam kubur, begitu tenang untuk orang yang beriman, orang yang meninggal tenang. Makanan itu masuk ke waduh, masya Allah. Hatta yakni. Makanya kita kan diwajibkan untuk belajar keyakinan. Wajib belajar keyakinan. Kita belajar silat, belajar pukul, belajar nangkep golok. Kalau yang belajar nangkep golok nggak yakin, ya goloknya kena dia mulu. Ya. Makanya si Pitung, si Gampang, si Gorobro bisa mengalahkan pasukan Belanda yang jumlahnya cukup besar, karena ya si Tito, ya si Ji, yang mantap dan seterusnya, punya keyakinan, punya pedoman. Ini kita nih kadang-kadang hidup nih, ya karena yakin yang kurang. Oh ini gampang aja, susah banget sama yakin susah. Ya kalau sama yakin gampang, Allah semuanya udah jadi orang yakin. Karena yakin itu munculnya dari diri sendiri. Yakin. Untuk mendapatkan keyakinan perbanyak zikir. Yang kedua, telah diketahui pula bahwa setiap itu yang wajib bagi Tuhan atau bagi lainnya, maka yaitu wajib akli bagi mu'takidnya, yakni yang diiktikadkannya. Betul ya, nggak gampang, susah. Maka begitu ilmu keyakinan kita pelajari, belajar iktikad dengan sebaik-baiknya, masuklah kita nanti pada kajian ibadah, maka ibadah yang kita jalani insya Allah ibadah yang makbulah. Amin. Ada bocah, contohnya, itu bocah kalau sembahyang bercanda mulu, benar gak kira-kira? Ngomong mulu, benar gak kira-kira?
Kenapa itu baca mulu, jalan mulu? Kenapa? Wih, jauh lah. Hah? Kenapa? Iya. Masa bocah aki-aki? Ya. Kenapa itu si bocah yang masih bocah dipanggil bocah? Masih kecil. Ya. Kalau sembahyang, kalau ibadah pada bercanda melulu, nggak bisa diem. Kenapa? Merah pikirannya. Karena mereka belum bisa dan belum sampai kepada tingkat keyakinan. Dari sebab tingkat keyakinan. Itu yang berat, belajar keyakinan. Cuma orang mati yang yakin banget, yakin bakal dibungkus, yakin bakal sembayangin, yakin bakal dikuburin, yakin bakal ditahlilin, Pak yakin bakal dihaulin tuh. Nah kalau kita sudah seperti itu, hati kita, Masya Allah, bakal jadi hati yang paling aku yang dapat Allah, karena mau capek. Karena mau capek. Kenapa mau capek? Yakin. Kalau nggak yakin, Allah